السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menyediakan untuk kita amal-amal soleh yang sangat banyak dan sangat mulia. Ada amal-amal soleh yang sifatnya ibadatun badaniyah, ibadah yang kita kerjakan dengan badan kita saja, seperti syahadat, salat, berpuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada ibadah yang sifatnya ibadatun maliyah, ibadah yang kita kerjakan dengan harta kita, yaitu seperti zakat, sedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya. Ada ibadah yang mengumpulkan antara ibadatun maliyah dan ibadatun badaniyah. Jadi harta dan badan kita, fisik kita bermain di situ. Kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah ini adalah ibadah haji ke Baitullahil Haram, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita semuanya, muslim dan muslimah. Bagi kita yang mampu untuk melaksanakannya, wajib bagi kita untuk menjalankan ibadah haji tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah memiliki hak yang harus dilaksanakan oleh semua manusia bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji di Baitullahil Haram. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Namun barang siapa yang kufur kepada Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh kepada alam semesta. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Kita diperintahkan untuk haji untuk kepentingan kita sendiri. Pahalanya kembali kepada kita, manfaatnya kembali kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Hendaknya kalian menyempurnakan ibadah haji dan umrah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah haji ini juga diperintahkan kepada nabi yang sangat mulia, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baita lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud." Dan ingatlah ketika kami siapkan untuk Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah. Kemudian Allah, "Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait." Kami siapkan untuk dia tempat untuk membangun Ka'bah itu. "Alla tusyrik bi syai'a." Jangan sampai engkau melakukan sekutu kepadaku. Jangan sampai engkau menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Dan bersihkanlah rumahku ini, Ka'bahku ini untuk disiapkan bagi orang-orang yang akan melakukan tawaf, salat, ibadah yang lain, ruku' dan sujud di sana. Wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan umumkan kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram, maka akan datang mereka ini dengan berjalan kaki dan dengan membawa onta yang dulu awal dari rumahnya dia berangkat
itu untanya gemuk karena jauhnya perjalanan sampai ke Mekah dalam keadaan kurus karena jauhnya min fajyatina min kulli fajjin amiq, karena mereka datang dari tempat yang sangat jauh. Bahkan syariat haji ini merupakan rukun Islam yang kelima, sebagaimana kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam ini dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, iqamis salah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, membayar zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait, dan berhaji ke Ka'bah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah menuju ke sana. Dalam kitab Fadailul A'mal fi Sahihain, kitab yang mengumpulkan tentang keutamaan-keutamaan amalan yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, penulisnya Fadilatul Syekh Khalid Al-Quraisy hafizahullah taala membawakan beberapa hadis yang sangat luar biasa yang akan kita bacakan pada kesempatan khutbah yang singkat ini. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuhu." Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram ini, lalu dia dalam menjalankan haji itu tidak mengatakan kata-kata yang kotor, yang jorok, tidak pula dia bermaksiat, berbuat kefasikan, maka dia pulang ke rumahnya seperti dahulu dia dilahirkan oleh ibunya, yakni bersih dari dosanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur, yang dilaksanakan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat rukunnya dan lain sebagainya, maka tidak ada balasan bagi yang melaksanakan haji mabrur ini kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga masih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Amal apa yang paling utama, paling mulia ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Imanun billahi wa rasulih." Amalan yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila thumma madza? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin radhiyallahu taala anha, beliau mengetahui keutamaan jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, melawan orang-orang kafir untuk menegakkan kalimatullah agar agama Islam ini menyebar di seluruh penjuru dunia. Para wanita kaum muslimat, sahabiyat ingin berperang bersama laki-laki saat itu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala naghzu wa nujahidu ma'akum?" Wahai Rasulullah, kenapa kami para wanita tidak boleh berperang dan berjihad bersama kalian untuk mendapatkan syahid atau hidup dalam keadaan mulia? Iskariman au mutsyahidan, hidup dalam keadaan mulia atau meninggal dalam keadaan syahid. Wahai Rasulullah, kenapa kami para wanita tidak boleh berjihad? Maka Rasulullah SAW bersabda, lakinna ahsanal jihadi wa ajmalahu al-hajju hajjun mabrur." Wahai Aisyah, jihad yang paling utama itu, jihad yang paling indah itu, yang paling mulia itu adalah haji, yaitu haji yang mabrur. Itulah hajinya para wanita. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Fala ad'ul hajja ba'da idh sami'tu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka saya tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan haji setelah mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka beliau berhaji setiap tahun, haji terus karena dekat tempatnya dari Madinah menuju Mekah. Kemudian hadis yang lain dari Ibnu Shimasah Al-Mahri, dia mengatakan, kami pernah mendatangi Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Saat itu
Beliau sedang sakaratul maut, menjelang kematian beliau. Lalu Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu ubsut yaminaka fala ubayyi'aka. Wahai Rasulullah, tolong bentangkan kedua tanganmu. Tangan kananmu bentangkan kepada saya. Saya ingin masuk Islam. Saya ingin berbaiat kepadamu. Saya ingin masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membentangkan tangan kanannya. Namun Amr bin As tidak mau membentangkan tangannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Malaka ya Amr? Kenapa engkau tidak mengulurkan tanganmu untuk berbaiat dan masuk Islam kepadaku ya Rasul, wahai Amr?" Maka Amr bin As mengatakan, "Aradtu an ashtarit." Wahai Rasulullah, saya mau masuk Islam. Saya mau berbaiat, tapi saya minta syarat saja. Tolong satu syarat ini harus dilaksanakan. Madza tashtaritu lima bimadza? Engkau mensyaratkan apa wahai Amr? Qultu an yughfarali. Wahai Rasulullah, saya mensyaratkan, saya mau masuk Islam tapi dengan syarat, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Saya banyak dosa. Dahulu saya memerangi kaum muslimin bersama orang-orang kafir Quraisy. Ampuni saya. Kalau saya masuk Islam harus ampuni saya. Maka Rasulullah SAW pun memberikan kabar gembira kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, "Ama alimta, wahai Amr, apakah engkau tidak mengetahui annal islama yahdimu ma kana qablahu?" Bukankah Islam itu bahwasanya Islam itu akan menghancurkan dosa-dosa yang telah terdahulu. Artinya orang kafir masuk Islam akan diampuni dosa-dosa seluruhnya. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Demikian pula hijrah itu akan menghapuskan dosa-dosa yang terjadi sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Dan sesungguhnya haji itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan ibadah haji ini. Kita akan bawakan sedikit lagi, 3 hadis lagi dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Albani rahimahullah taala. Di dalam hadis yang hasan li ghairihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian apa saja yang kita lakukan di haji tersebut dan apa pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innaka, sesungguhnya engkau, idza kharajta min baitika ta'ummul baital haram, la tad'u naqataka khiffan wa la tarfa'uhu illa kataballahu laka bihi hasanah wa maha 'anka khati'ah." Sesungguhnya engkau ketika akan melaksanakan ibadah haji, engkau keluar dari rumahmu, tidaklah engkau meletakkan ontamu atau mengangkatnya, yakni berjalan dengan onta Anda itu selangkah demi selangkah. Kalau sekarang kendaraan kita dari mobil, dari rumah menuju mobil, menuju bandara, menuju pakai pesawat, selama perjalanan itu selangkah demi selangkah akan Allah catat satu kebaikan setiap gerakan kita. Dan akan Allah ampuni satu kesalahan setiap gerakan kita. Allahu Akbar. Ini baru langkah kita menuju ke Ka'bah tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa amma rak'ataka ba'da tawafi ka'idqi raqabatin min bani Ismail alaihi salam. Adapun 2 rakaat yang engkau lakukan setelah melaksanakan tawaf itu, maka itu pahalanya seperti engkau membebaskan budak dari anak keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Pahala yang sangat luar biasa. Wa amma tawafuka bi as-safa wal marwah ka'idqi 70 raqabatan. Adapun tawafmu, yakni sa'imu, ketika Anda sa'i dari Safa ke Marwah selama 7 kali putaran, maka itu pahalanya seperti engkau membebaskan 70 budak. Maka ini pahalanya luar biasa besarnya. Kemudian wa amma wuqufuka 'ashiyata Arafata fa innallaha yahbitu ila sama'id dunya fa yubahi bikumul malaika. Adapun ketika Anda wukuf di Arafah, di sore hari di Arafah Anda berwukuf di sana, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia dan Allah akan membanggakan kalian. Anda namanya siapa bin siapa disebut sama Allah, Allah banggakan Anda di hadapan para malaikat. Dan Allah berfirman, ibadi ja'uni syu'than min kulli fajjin 'amiq. Mereka adalah hamba-hambaku, mereka rela datang kepadaku dalam keadaan capek, lelah, letih, dengan pakaian yang lusuh,
dengan pakaian ihram. Mereka bersama-sama datang kepadaku dari tempat-tempat yang sangat jauh dari berbagai penjuru dunia ini. Yarjuna jannati, mereka mengharapkan surgaku. Falau kanat dhunubukum ka'adadir ramli aw kaqatril matar aw kazabadil bahri bikul ghalla ghafartuha. Wahai hamba-hambaku, mereka adalah hamba-hambaku, mereka datang dari tempat-tempat yang jauh. Seandainya dosa-dosa kalian itu seperti jumlah pasir yang ada di bumi ini, jumlah pasir yang sangat banyak sekali, atau seperti jumlah tetesan hujan yang turun setiap hari, atau seperti banyaknya buih-buih di lautan tersebut, maka pasti aku akan ampuni dosa-dosa kalian semuanya itu. Afidu ibadi maghfuran lakum waliman syafa'tum lahu. Maka pulanglah kalian wahai hamba-hambaku, kalian diampuni dosa-dosanya, dan juga orang-orang yang kalian berikan syafaat akan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa amma ramyukal jimar, adapun ketika Anda melemparkan jumrah, lempar jumrah, batu-batu kecil itu Anda lemparkan saat jamarat, falaka bikulli hasatin ramaitaha takfiru kabiratin minal mubiqat. Maka setiap batu yang Anda lempar itu, maka di saat itulah Allah hapuskan dosa besar yang Anda lakukan. Padahal kalau seandainya dosa besar itu tidak Allah ampuni, maka Anda akan celaka dan binasa di dunia dan di akhirat. Tapi dengan Anda melemparkan batu jumrah itu di jamarat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa Anda. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, wa amma nahruka, adapun sembelihanmu ketika engkau berkurban, menyembelihkan hadi, famadhkhurun laka inda rabbik, maka itu akan menjadi simpanan bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma hilaquka ra'saka, adapun ketika Anda memotong, memangkas, mencukur rambut Anda, baik yang habis potongannya atau yang masih disai sebagian, muqassirin atau muhalliqin. Meskipun yang lebih utama adalah halq, itu memotong habis, dihabiskan, dikerok habis rambut kita. Apa pahalanya? Falaka bikulli sya'ratin halaqtaha hasanah, maka engkau akan mendapatkan satu kebaikan, pahala yang besar di sisi Allah untuk setiap rambut yang Anda potong tersebut. Allahu akbar, betapa besarnya dan banyaknya pahala yang kita dapatkan dalam haji tersebut. Wa yumha 'anka biha khati'ah, dan satu helai rambut ini juga, dengan satu helai itu Allah tukar dengan diampuninya satu kesalahan yang kita lakukan. Wa amma tawafuka bil baiti ba'da dzalika fa innaka tatufu wa la dzamba laka, adapun tawafmu ketika Anda mengitari Ka'bah itu, maka Anda berputar terus sampai 7 kali, dan engkau tidak tersisa dosa yang ada di dalam dirimu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah pahala-pahala yang akan kita dapatkan kalau kita mau melaksanakan ibadah haji yang Allah wajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya menginginkan husnul khatimah. Kita semuanya menginginkan untuk mati dalam keadaan baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seandainya kita sudah meluangkan waktu kita, harta kita bawa ke sana menuju ke Ka'bah, lalu kita wafat dan meninggal di sana, itulah kematian yang sangat indah, husnul khatimah yang sangat baik sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja hajjan famata kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah." Siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji, lalu dia meninggal, wafat dalam keadaan melaksanakan ibadah haji, maka dia akan ditulis pahala melaksanakan haji setiap tahun sampai hari kiamat nanti.
Bayangkan jarak dari kita meninggal sampai hari kiamat kapan dan berapa tahun itu. Wa man kharaja mu'tamiran, dan juga orang yang melaksanakan ibadah umrah famata, lalu dia meninggal di sana, kutiba lahu ajrul mu'tamiri ila yaumil qiyamah, maka dia akan ditulis baginya pahala melaksanakan ibadah haji sampai di hari kiamat kelak. Dan ini hadisnya sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la rahimahullahu taala. Dan juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana seseorang saat itu sedang berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Berdiri melaksanakan ibadah haji lalu wukuf di Arafah. Tiba-tiba dia jatuh dari tunggangannya, lalu dia meninggal dunia saat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ighsiluhu bima'in wasidrin." Cucilah dia, mandikanlah dia dengan air dan juga sidr. Wa kaffinuhu bi thawbayhi, dan kafanilah dia dengan dua pakaian ihramnya. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan kalian tutup kepalanya. Wala tuhannituhu, dan jangan kalian berikan hanut kepadanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui dalil-dalil dan keutamaan-keutamaan tentang ibadah haji ini, kenapa tidak tergerak dari hati kita untuk melaksanakan ibadah haji ini? Ya, kenapa kita tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji? Mudah sekali sebenarnya, tinggal kita jujur atau tidak, mau atau tidak. Kita sering mendengarkan tukang bubur masuk haji, tukang pengumpul rongsokan masuk haji. Belum lama ini ada seorang wanita yang datang, yang melaksanakan ibadah haji, dan suaminya adalah tukang panggul barang. Bisa mereka melaksanakan ibadah haji karena mereka jujur. In tasduqillah yasdukka. Kalau engkau jujur kepada Allah, memiliki keinginan tekad yang kuat untuk ibadah haji, Allah akan mudahkan urusan kita. Tapi kalau tidak ada niat dari sekarang, mau kapan lagi? Ini ibadah yang luar biasa. Memang Allah mengingatkan bahwa man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melaksanakan jalan ke sana. Tapi kenapa kita tidak ada tergerak untuk menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima? Sudah bertahun-tahun lamanya kita hidup belum melaksanakan ibadah haji. Mari kita mendaftarkan ibadah haji ini semampu kita, sesuai kemampuan kita. Sisihkan dari harta yang kita miliki untuk mendaftarkan ibadah haji. 25 juta untuk pendaftaran di awal. Dan sekarang rata-rata motor kita sekitar segitu harganya. 25 juta, ada yang 30, ada yang 40. Bahkan Anda yang memiliki mobil-mobil mewah di depan itu, berapa juta Anda untuk membayarkannya? Kenapa tidak Anda sisihkan untuk melaksanakan ibadah haji? Ketika Anda bisa membeli mobil seharga 500 juta, kenapa Anda tidak bisa mendaftar tahun ini juga untuk haji furoda dengan harga yang sama dengan mobil Anda? Ketika Anda membeli mobil tersebut, Anda hanya mendapatkan kemudahan, fasilitas untuk berjalan-jalan di sekitar rumah Anda, untuk keperluan Anda. Tapi ketika Anda membeli tiket untuk ibadah haji, Anda mendapatkan pahala-pahala yang telah kita sebutkan tadi. Maka marilah kita berniat dan bertekad dalam diri kita untuk melaksanakan ibadah haji ini. Ibadah yang sangat mulia. Segeralah, jangan tunda-tunda selagi kita masih punya nyawa, masih punya harta. Sebelum kita disibukkan dengan hal-hal yang lain, sebelum kita disibukkan dengan penyakit kronis, sebelum kita disibukkan dengan kematian, dan kita tidak tahu apa yang akan kita jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita ditanya, wahai hambaku, kenapa Anda belum melaksanakan haji? Sementara Anda memiliki barang ini, itu, dan lain sebagainya, yang itu harganya sama sebanding dengan biaya ongkos menuju ke Ka'bah Baitullahil Haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia, ibadah haji dan umrah
berdatang ke Ka'bah Baitullahil Haram, tempat yang mulia, tempat yang paling suci di muka bumi ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala al-hajj wal umrah. اللهم أعنا على الحج والعمرة اللهم أعنا على الحج والعمرة وأعين الحجاج في مناسكهم وتقبل منهم حجهم واجعل حجهم حجا مبرورا اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وأعدهم إلى بلادهم سالمين يا رب العالمين ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين واغفر لنا ولسائر المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.